Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadirah, NIM 2010417149 dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan membacakan tentang definisi teknik transportasi pada pelajaran manajemen operasi. Yang pertama, definisi teknik transportasi. Model transportasi merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja atau network. Suatu model yang terhubung dengan distribusi suatu barang tertentu dari jumlah sumber ke berbagai tujuan. Setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute atau dari sumber ke tujuan. Terus, metode NWC atau North-West Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Lanjut, metode biaya terkecil atau least cost merupakan metode untuk menyusun bubble awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. FAM atau Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana menggunanya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Selanjutnya ada cara-cara menggunakan tekniknya. Yang pertama, teknik metode NWC atau North-West Corner. Yang pertama, penyisihan sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup, kalau tidak bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Lanjut, ada teknik metode biaya terkecil atau least cost. Yang pertama, pilihan sel yang biaya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan. Yang ketiga, pilih sel yang biasanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Yang terakhir, sesuaikan kembali, cari total biaya. Lanjut, ada teknik metode FAM atau Vogel Approximation Method. FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Dilakukan secara berulang hingga semula produk sudah dialokasikan. Lanjut, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirim hasil produk kepada pihak konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempatan di pabrik A, B, dan C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 110, 90, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 70, 120, dan 60 secara berurutan. Diketahui biaya angkut dari pabrik A ke Cilegon adalah sebesar 54 dari pabrik A ke Serang, 50 dari pabrik A ke Pandeglang, 52 biaya angkut dari pabrik B ke Cilegon adalah 61 dari pabrik B ke Serang sebesar 48, sebesar 49 biaya angkut dari pabrik C ke Pandeglang sebesar 52 dari pabrik C ke Cilegon sebesar 47 dan pabrik C ke Serang sebesar 53. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi North-West Corner atau NWC, least cost atau LC, FAM, dan MODI. Yang terakhir yaitu pembicara dalam video tersebut yaitu Ibu Dian Armeliza dengan judul Peramalan Heiser Render. Jadi isi dalam video tersebut adalah
menjelaskan yaitu peramalan yaitu suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Ada tipe-tipe peramalannya. Yang pertama, peramalan ekonomi, yang kedua, peramalan teknologi, yang ketiga, peramalan permintaan. Juga ada peramalan runtuh waktu menggunakan serangkaian poin data masa lalu untuk membuat peramalan. Ada pendekatan umum atau naive approach, sebuah teknik yang mengasumsi bahwa permintaan pada periode selanjutnya adalah sama untuk permintaan pada periode yang terkini, dan ada juga pergerakan rata-rata. Terus juga ada menentukan pergerakan rata-rata bobot di dalam runtuh waktu atau lanjutan. Ada juga penghalusan eksponensial atau exponential smoothing, sebuah pergerakan rata-rata bobot peramalan di mana poin-poin data ditimbang. Terus ada juga penghalusan konstan atau smoothing konstan. Faktor bobot digunakan dalam sebuah peramalan penghalusan eksponensial yang jumlahnya lebih besar dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Mengukur kesalahan peramalan, kesalahan persentase rata-rata yang absolut. Rata-rata dari perbedaan absolut diantaranya nilai peramalan dari aktual diekspresikan sebagai sebuah persentase nilai aktual. Peramalan dalam sektor jasa memerlukan laporan permintaan dalam jangka pendek yang baik, bahkan interval per 15 menit. Sekian dari saya, terima kasih.